Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali pada pendalaman Alkitab hari Jumat. Kita akan lanjutkan di Matius pasal 24 setelah satu minggu kita tidak berjumpa ya, karena ada kesalahan teknis. Jadi sudah mandi dan minum susu karena menemani saya. Ya? Ya. Mari kita langsung buka. Sebelumnya berdoa dulu ya, sudah kita berdoa. Bapak, terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Setelah kami, Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai, bekerja dalam diri kami semua dan mendengarkan. Kami minta semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Ini kayak ngajar sekolah minggu jadinya ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, Matius 24 ayat 1. Sesudah apa? Sesudah Yesus berbicara tentang mengeluhkan Yerusalem yang menyiksa para nabi, ya, seperti itu. Di situ dikatakan sesudah itu, masih sudah, Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi Yesus membuatkan begitu ya, Yerusalem dan bait Allah seperti itu. Ya, lalu kan ditanya bila mana atau kapan. Yang menarik, Yesus nggak jawab hari ini, tahun depan, enggak. Tapi Yesus menjawab dengan keadaan. Ketika itu Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepada untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana, ya. Diulangi lagi, penasaran nih. Inilah jawab Yesus. Ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi pertanyaannya dua kali di ayat 2 dan ayat 3, bila mana atau kapan. Dan Yesus menjawab, jangan ada sampai dari antara kamu yang tersesat. Baik saudara-saudari, itu jawaban Yesus. Kita lihat ayat berikutnya. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Ayat 4, ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya, mulai terjadi ya saat ini ya. Ketegangan antara Amerika, Cina, dan Timur Tengah. Walaupun mungkin tensinya lebih menurun karena pandemik, tapi kabar-kabar itu juga tetap ada. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Kenapa tidak boleh gelisah? Karena semuanya itu akan terjadi. Jadi jangan gelisah. Sekarang sudah diberitahu. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita sering dengar kata new normal ya, itu mungkin karena pandemik aja ya. Tapi ada new normal lagi, new era nantinya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi kedurhakaan. Kedurhakaan itu melawan sikap yang melawan Tuhan. Jadi ada kebenaran Tuhan, tapi ada juga kedurhakaan, ya, pemberontakan kepada Tuhan dan hukum-hukumnya, seperti itu. Nah, ayat 13 dan ayat 14 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudari, perintahnya masih ingat, jangan gelisah. Kenapa? Harus terjadi, ya. Dan makin bertambah kedurhakaan itu makin bertambah, dibenci bangsa-bangsa kita ya. Di kekristenan itu semakin gak populer, dianggap kuno, dianggap tidak humanis, dianggap sangat tidak modernis gitu ya, seperti itu. Jadi dianggap ini ajaran yang kuno. Tapi orang yang paling humanis kita percaya adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia, seperti itu. Nah, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Dan ayat 14, dan Injil kerajaan ini
akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi dan tiba kesudahannya. Baik saudari, intinya apa? Nanti tidak ada alasan lagi bahwa semua sudah diberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Hanya ada dua kemungkinan, menerima atau menolak. Dan nanti semua akan berjalan dengan adil dan tidak ada alasan lagi nanti di dalam penghukuman yang terakhir. Gitu ya. Lalu kita ke ayat berikutnya, di perikop berikutnya tentang siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Baik saudara-saudari, ini ditafsirkan sangat beragam, dan karena ayat ini, nubuatan ini memang memiliki makna-makna tersembunyi ya, atau kriptik gitu ya, dalam bahasa Inggris semacam teka-teki seperti itu. Tempat kudus ini jelas mengarah kepada bait Allah. Kalau ini berbicara tentang kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi, tidak ada catatan sejarah bahwa ada pembinasa keji berdiri di situ. Tapi pada masa transisi dari Persia ke Makedonia, ada salah satu jenderalnya Alexander Agung yang bernama Antonius Epiphanes, ya. Dia memasang babi di dalam bait suci. Begitu ya. Itu sebelum masa Yesus. Tetapi karena ini sudah nubuatan ini terjadi setelah itu, maka saya sendiri juga percaya bahwa ini berbicara tentang Lucifer. Salah satu tandanya itu, dia akan berdiri di tempat kudus. Ya, dan di sana akan ada kekejian, atau bahasa Inggrisnya abomination. Seperti itu ya. Salah satu tandanya ini, akan dibangun lagi nanti bait suci, ya. Nanti semua bangsa-bangsa, terutama bangsa-bangsa yang membenci Israel akan membenci Israel, mengajak perang. Nanti Lucifer muncul. Kapan nggak tahu. Itu salah satu tandanya. Ya, ini bicara tentang orang yang di Yudea ya. Ini kami percaya ini bicara tentang masa sesudah ini, yaitu tahun 70 Masehi yang sudah lewat. Tapi ingat Bapak Ibu Saudari, penafsiran terhadap nubuatan itu kadang memakai law of double references atau hukum penafsiran ganda. Jadi satu nubuatan bisa digenapi dua kejadian. Sekali lagi, satu nubuatan bisa digenapi dua kejadian. Yang pertama sudah tergenapi tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan oleh Romawi ya. Dan yang berikutnya, nah ini yang belum terjadi. Akhir zaman. Karena ini konteksnya bicara tentang akhir zaman. Ya. Nah, ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi masa siksaan besar ya. Baik saudari, ayat 21 siksaan yang kayak gimana? Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Perhatikan baik-baik. Siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Jadi sejak sampai Yesus ngomong itu belum pernah terjadi. Terus sampai sekarang Yesus ngomong dan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi siksaan besar. Jadi Yesus memasukkan siksaan besar itu dan kedatangannya si Lucifer. Nah pada waktu itu akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, orang-orang siapa? Orang-orang kita di dalam Kristus yang dipilih sejak sebelum dunia dijadikan, yang percaya kepada Yesus, masa siksaan besar itu akan dipersingkat. Ya. Nah inilah yang sempat kita bahas dahulu pada awal-awal pandemi tentang eskatologi, tentang berbagai teori ya, millennialism, post tribulation ya, terus pre-tribulation ya, pre-trib, post-trib, seperti itu kedatangan Yesus yang mana? Nah, pada umumnya kita percaya pre-tribulasi. Jadi Yesus datang sebelum siksaan besar ini.
gitu ya. Nah, pada waktu itu jika seorang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Ayat 24 bilang ini menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi bisa juga kita tertipu yang percaya pada Yesus sama Mesias-Mesias palsu ini. Ayat 25, camkanlah, perhatikan baik-baik, karena aku sudah bicara kepada kamu sebelumnya. Masih ingat tadi? Jangan gelisah karena semuanya harus terjadi. Dan yang kedua, camkanlah, aku sudah mengatakan kepadamu. Ya. Orang berkata Mesias, oh dia ada di padang gurun ya. Ayat 26. Tetapi ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung berkerumun. Menarik. Di mana ada bangkai, di mana ada dosa tersembunyi, itu burung-burung akan berkerumun menyingkapkan segala kejahatan pada waktu Yesus datang. Jadi orang-orang pilihan, konteksnya ya, orang-orang pilihan dan yang Mesias palsu, orang-orang kudus dan orang-orang Kristen palsu atau dan juga nabi-nabi palsu akan kelihatan waktu Yesus datang kedua kali. Ceret, sangat glorious, sangat luar biasa waktu Yesus datang. Datanglah Tuhan Yesus ya, haleluya. Nah, kedatangan Anak Manusia yang seperti apa? Seperti ini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi bintang-bintang berjatuhan, gempa bumi, mengerikan Bapak Ibu Saudari. Pada saat itu orang-orang akan meratap. Ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Inilah yang menjadi kontroversi. Memang nubuatan Tuhan itu kekal sempurna ya. Dan kita secara manusia, karena kita ini hidup di kemarin, hari ini, dan besok. Kita hanya tahu kemarin, hari ini kita hanya tahu sampai hari ini, jam detik ini. Kita nggak tahu 5 detik lagi gimana, dan besok kita nggak tahu. Nah, Tuhan di luar itu Bapak Ibu Saudara. Kita hanya bisa menafsirkan kapan terjadi, urutannya gimana, apakah kesiksaan besar dulu, atau Yesus datang, atau Lucifer itu munculnya gimana. Ingat, ada 2 perintahnya. Jangan cemas, aku sudah mengatakannya kepadamu, dan janganlah gelisah, karena semuanya ini harus terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, perumpamaannya begini. Kalau kita tahu, kita menyayangi anak kita, tapi mungkin demi kesehatan, kita harus misalnya menyuntik dia dengan vaksin ya, TBC dan sebagainya. Mungkin dia akan menangis, tapi kita tahu itu harus terjadi kepada dia walaupun gak enak. Ya. Mungkin juga kita harus dengar kata dokter ya, bayi-bayi, tetap harus ASI, nggak boleh kasih sufor. Dan kita melihat dia, kayak dehidrasi, mau sakit. Tapi mungkin beberapa dari kita bertetap itu harus terjadi supaya dia sehat nanti besarnya. Tetap harus ASI gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Memang mengerikan nanti, tapi itu harus terjadi dan kita tidak usah cemas, kata Yesus sebagai orang-orang pilihannya. Seperti itu ya. Berikutnya, Yesus berkata, tariklah pelajaran ayat 32 dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu sudah tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya dekat, sudah diambang pintu. Melihat apa? Perang di mana-mana, gitu. Melihat banyak nabi-nabi palsu sudah berkeliaran sekarang ya. Gereja-gereja palsu yang udah nggak takut lagi sama Tuhan, yang udah nggak mengakui firman Tuhan, ini mulai bermunculan di mana-mana. Dan mulai itu kita sudah lihat tanda-tandanya, Bapak Ibu Saudari, dan itu kita waspada. Kapanpun itu, karena bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 hari, ya, di dalam surat Petrus. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Nah, Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya, ya. Jadi 70 Masehi itu waktu nanti dihancurkan oleh Jenderal Titus, ya angkatan-angkatan ini istilahnya sudah berlalu dulu ya, meninggal dulu. Penafsiran seperti itu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu.
berlalu. Perkataan firman-Nya itu, nubuatannya, kepastian supaya tidak cemas, kepastian supaya tidak gelisah, itu tetap kekal. Tetapi, ini yang dibingungkan. Yesus bilang, udah gak usah bingung, percaya aja. 36, baca bersama-sama dengan saya kalau di rumah. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini dalam artian Yesus sebagai anak menunjukkan ketundukannya dan keberadaannya di bumi sebagai anak. Maka dia merendahkan diri dan berkata dia tidak tahu. Gitu. Apakah dia tahu? Ya tahulah, dia yang datang kok ya. Tapi dia menunjukkan ketaatan. Nah, jadi sering sekali dipakai untuk menyerang. Ya mereka nggak paham. Mereka nggak paham itu Tritunggal. Tritunggal nggak bisa dipikir pakai ini, tapi pakai ini. Dan berubahnya hati kita oleh Roh Kudus. Nasihat supaya berjaga-jaga di tengah kebingungan, kapan tanda yang mengerikan itu, sikap kita adalah berjaga-jaga ya. Kenapa ayat 37? Sebab sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula halnya kepada kedatangan anak manusia ya. Ayat 38, mereka sebelum air bah datang kawin-mawin ya, minum makan minum. Ayat 39, nggak tahu kapan ya, sebelum air bah itu melenyapkan mereka. Demikianlah juga dengan anak manusia waktu datang. Kita nggak tahu. Kita mungkin lagi sibuk ngawinin anak kita ya. Kita lagi sibuk mungkin bangun rumah. Kita lagi mungkin di rumah sakit. Kita mungkin lagi bercocok tanam. Atau mungkin kita lagi berdosa. Oh, ini yang mengerikan. Jangan sampai kita berdosa waktu dia datang dalam segala kemuliaannya. Itu mengerikan. Pada waktu itu, saat itu ya, waktu yang anak manusia datang, yang nggak tahu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 perempuan, yang lain akan ditinggalkan ya. Hilang gitu. Dan ada 2 orang perempuan sedang memutar batu tilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain juga akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudari, hati-hati sama sikap kita, hati-hati sama mulut gosip kita, hati-hati gimana kita bergaul. Seperti kata Tuhan di Mazmur 50, kamu menyebut-nyebut nama Tuhan, memuji-muji menyebut hukumku, tapi engkau bergaul dengan pezina, engkau bergaul dengan pencuri, engkau memberi izin pada pembunuh. Jaga-jaga hati-hati pergaulan kita. Hati-hati yang kita lihat media, hati-hati yang kita dengar. Jaga hati kita. Karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu dari mana Tuhanmu datang. Ya, ayat 43. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia, yang berjaga-jaga dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya untuk memberi makan hamba-hambanya? Ayat 46, berbahagialah hamba yang tiap hari tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ya, sama tuh orang-orang berdosa, orang-orang Kristen KTP yang nggak lahir baru. Ya, nggak datang-datang, mana kiamat? Udah nggak datang-datang, telat terus. Banyak tuh teolog-teolog yang bilang gitu. Udah kehilangan takut akan Tuhan. Udah nggak percaya soal eskatologi ini lagi. Udah mulai ngawur-ngawur aja bicara. Dia berkata apa? Dia memulai memukul hamba lain, makan minum bersama pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat itu, saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak Ibu Saudari, menarik, hamba ini yang jahat, yang dipercaya tuannya, akan dinasibnya dibunuh seperti orang fasik dan munafik, dan di sana akan ada ratapan kata gigi. Ini bicara tentang dunia bawah tanah ya, dan neraka nanti pada akhirnya. Kita yang mengaku percaya Tuhan harus berjaga-jaga, hati-hati, minta tolong Roh Kudus, mengampuni orang lain, terutama kita minta ampun kepada Tuhan tiap hari. Oh Tuhan, ampuni saya. Tidak hanya pas di gereja aja minta ampun, setiap hari. Lembutkan hati, aware, sadar. Apa mungkin kita sudah mencintai dunia ini? Tuhan Yesus memberkati. Ingat, perkataan yang tidak akan berlalu ya. Jangan gelisah, karena semua ini harus terjadi. Jangan cemas, karena sudah kukatakan kepadamu, berjaga-jagalah. Karena tidak ada yang tahu kapan
Anak Manusia datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa Matius 25 minggu depan.